Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuki materi dalam pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin. Saya doa. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelas yang memimpin doa. Sebelum masuk materi, Bapak absen terlebih dahulu. Anissa Putri, Hadir. Arya, Hadir. Bayu, Lila, Emma, Hadir. Farha, Eliana, Hadir. Indra, Alfian, Aldo, Hadir. Malika, Olinda, Andra, Rizal, Najwa, Najwa, Hadir. Putri, Anissa, Hadir. Cindy, Hadir. Zakir Buzaro. Oke, baik. Alhamdulillah setelah selesai doa absen. Baik, hari ini kita akan membahas tentang P3K, yang dimana sebelum materinya kita membahas tentang gaya riset. Ada yang tahu tentang P3K? Pak, izin menjawab. Oke, baik, Rizal silakan jawab. 3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, baik, terima kasih untuk pada Rizal, jawabannya sudah bagus, sudah benar. Ada yang ingin menambahkan lagi atau P3K? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. P3K adalah tindakan cepat dan tepat untuk menangani kecelakaan atau cedera sebelum pertolongan medis lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Semuanya bagus jawabannya dan baik, sudah benar. Oke, baik, Bapak akan menambahkan tentang P3K. Oke, pengertian P3K. P3K adalah pertolongan pada kecelakaan, yang dimana serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan segera kepada orang yang mengalami cedera atau sakit mendadak. Adapun tujuan utama dari P3K yaitu menyelamatkan nyawa, mencegah kondisi korban semakin parah dan mempersiapkan korban untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Adapun contoh-contohnya P3K, yang pertama menghentikan pendarahan, memberikan CPR dan menangani patah tulang, mengobati luka bakar serta menangani syok. Jadi P3K itu tidak hanya mengalami cedera ringan, tapi lebih parah juga bisa. Dan juga untuk P3K itu banyak mengalaminya pas kecelakaan atau tiba-tiba jatuh. Dan juga P3K ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa contoh seperti kecelakaan di jalan, patah tangan, serta adapun yang lainnya. Oke, adapun contoh-contoh tindakan P3K yang sama menghentikan kendaraan. Tindakannya itu menggunakan kain besi atau perban untuk menekan luka yang berdarah. Jika kendaraan tidak berhenti, tambahkan lapisan perban di atasnya tanpa mengangkat yang perlahan. Jadi, seandainya ada bagian tangan atau kaki yang berdarah, itu diperban. Untuk contohnya itu korban terjatuh dan mengalami luka di tangan yang mengeluarkan darah. Yang kedua, memberikan CPR, cardiopulmonary resuscitation. Tindakannya jika korban tidak sadar dan tidak bernafas, lakukan kompresi dada 30 kompresi diikuti dengan 2 napas buatan seperti pingsan, yang tenggelam dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu patah tulang.
Tindakannya stabilkan bagian tubuh yang patah dengan menggunakan bidai atau benda keras yang lainnya. Contohnya korban kecelakaan sepeda yang mengalami patalan. Yang terakhir, penanganan shock. Dia palingkan korban dan angkat kakinya untuk meningkatkan aliran darah ke organ vital. Pastikan korban tetap tenang dan hangat. Contoh korban kecelakaan yang mengalami shock. Telah Bapak sampaikan, sekarang tugas sekalian yaitu dibagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Silakan berdiskusi tentang P3K, contoh serta penjelasannya, serta tujuannya. Oke, baik, Bapak kasih waktu sekitaran 2 menit untuk mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. P3K adalah singkatan dari pertolongan bersama pada kecelakaan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan jenis perjanjian kerja yang merupakan jenis ASN yang diangkat berdasarkan kontrak menjangka waktu tertentu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Arya yang telah mempresentasikan. Beri aplausnya untuk Arya. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Saya ingin bertanya, Oke, baik, silakan Nisa. siapa saja yang dapat memberikan pertolongan P3K? Oke, baik, silakan jawab. Siapa saja baik yang sudah terlatih maupun yang tidak, namun diberikan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Izin menambahkan jawaban dari teman saya. Ya, baik, silakan. Lansia, dewasa, anak-anak, dan Oke, baik, untuk jawaban sudah benar. Tapi sedikit kurang, tidak apa-apa, itu sudah bagus. Baik, Bapak akan menambahkan siapa saja sih yang perlu dapat menolong dalam P3K? Yang pertama, tim medis. Yang paling utama, tim medis itu bertujuan untuk menolong orang yang berada di dalam situasi kecelakaan, baik kecelakaan ringan atau parah, dan juga ada pun orang yang berpengalaman serta pemadam kebakaran bisa, serta dokter dan lain sebagainya. Jadi itu jawabannya sudah bagus dan keren, dan juga ditingkatkan lagi ya jawabannya sudah bagus juga. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan cepat dan tepat untuk menangani kecelakaan atau cedera sebelum pertolongan medis lanjut. Tujuannya adalah menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, dan mencegah kondisi yang lebih parah. Tindakan yang dilakukan adalah penilaian situasi atau mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan cedera. Yang kedua adalah pemberian pertolongan pertama atau menangani luka, pendarahan ataupun tulang yang patah. Yang ketiga adalah mencari pertolongan lebih lanjut atau memanggil bantuan medis atau membawa korban ke fasilitas kesehatan. Pentingnya P3K adalah membantu penyelamatan nyawa dan mengurangi penderitaan, mencegah kondisi yang lebih parah, dan pengetahuan dan keterampilan P3K sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Sekian, terima kasih. Saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplausnya. Oke, baik, ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Pak, izin menanyakan Oke, baik, silakan. bagaimana cara mencegah infeksi pada kuda? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, di sini ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Dani? Nah, izin menjawab. Oke, baik, silakan juga. Bersihkan luka dengan air mengalir dan sabun. Hindari hidrogen peroksida dan iodium.
Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, satu. Kita ingin menambahkan Oke, jawaban baik. teman saya. Silakan. Dibersihin pakai air, dikasih alkohol dan ditutup dengan perban. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh. Oke, baik. Untuk jawabannya itu sudah benar. Sudah Bapak. Itu cuma dinamain sedikit ya dari Bapak. Untuk pembersihan luka pada infeksi itu pertama diberikan dengan air yang bersih serta diberi balutan seperti yang kasar serta diberi alkohol. Setelah itu baru diperban secara utuh dan juga tanpa ada yang ketinggalan atau kelihatan. Untuk jawabannya sudah bagus dan sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Kelompok 2 tolong presentasikan hasil diskusinya. Untuk pertanyaan dan jawaban sudah bagus, sudah baik. Dan untuk minggu depan silakan kalian bawa untuk alat-alat P3K serta kita mau mempraktekkan di minggu depan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Angka baiknya kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Oke, baik, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan dari Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.